Yang kedua adalah trade-off antara biaya transportasi dan pengiriman. Jadi pengiriman produk dalam jumlah besar itu cenderung menurunkan biaya transportasi per unitnya. Sedangkan jika semakin banyak produk yang disimpan, itu akan meningkatkan biaya penyimpanannya. Sehingga kita perlu mencari trade-off untuk menemukan titik temu biaya optimal untuk kedua pertimbangan indikator ini, yaitu biaya transportasi dan juga biaya penyimpanan. Yang ketiga adalah diskon jika pembeliannya dilakukan secara massal atau dalam ukuran bulk. Jadi pembelian dalam jumlah yang lebih besar kemungkinan mengurangi harga satuan, sehingga pilihan seperti ini menjadi menarik bagi pembeli. Nah, pembelian dalam ukuran bulk biasanya berpengaruh terhadap biaya penyimpanan dan penanganan maupun biaya transportasi. Yang selanjutnya adalah adanya lead time atau jarak antara produsen dan konsumen. Jadi seperti yang kita tahu, setiap pengiriman barang itu memerlukan waktu pengantaran. Nah, waktu penanganan material sehingga selama waktu itu produsen perlu stok atau persediaan tambahan atau biasanya juga disebut safety stock. Yang selanjutnya adalah persediaan selama penghentian produksi. Nah, banyak perusahaan dan sektor manufaktur terkadang menutup operasionalnya untuk keperluan contohnya perawatan mesin atau bahkan jika ada terjadi bencana yang tidak dapat dihindari atau diprediksi. Sehingga dengan adanya stok atau persediaan, perusahaan tetap dapat memenuhi permintaan konsumennya walaupun operasional produksi itu terhenti. Nah, yang selanjutnya adalah saat terjadinya high season. Jadi beberapa produk permintaannya itu kadang tinggi di waktu-waktu tertentu. Sehingga perlu adanya persediaan cadangan untuk memenuhi permintaan konsumen. Contohnya adalah baju seragam siswa. Itu permintaannya akan meningkat saat memasuki misalnya tahun ajaran baru. Atau lainnya adalah misalnya baju muslim. Itu akan meningkat permintaannya saat memasuki bulan Ramadan misalnya. Yang selanjutnya adalah penyimpanan dokumen, yaitu ini terkait badan publik atau perusahaan swasta, itu biasanya memiliki kewajiban untuk menyimpan dokumen selama periode waktu tertentu, yaitu misalnya dokumen korespondensi, faktur, rekening, dan lain-lain. Nah, dikarenakan ini berhubungan dengan aturan hukum, maka perlu adanya penyimpanan khusus untuk dokumen-dokumen di perusahaan. Nah, selanjutnya itu adalah tren rantai pasok yang mempengaruhi operasional di pergudangan. Nah, terdapat beberapa tren yang cenderung mempengaruhi operasional gudang. Salah satunya adalah fenomena e-commerce yang terus berkembang baik. Itu mempengaruhi bisnis sektor baik itu di B2B ataupun sektor B2C. Nah, dampaknya adalah perlu lebih banyak pusat pemenuhan barang dan jasa. Karena proses pembelian itu lebih mudah dan lebih gampang didapatkan oleh konsumen. Nah, sedangkan retailer atau produsen akan terus mencari penghematan biaya karena kondisi pasar yang menjadi lebih kompetitif. Nah, gudang akan diharapkan untuk menjadi lebih efisien dan hemat biaya dengan kemungkinan penutupan bangunan yang operasinya tidak fleksibel dan operasinya tidak efisien. Selain itu, mengambil barang pasokan dari transshipment center atau membentuk cross-docking warehouse untuk meminimalisasi biaya operasional pergudangan. Nah, selain itu, lokasi warehouse yang paling optimal untuk menghemat biaya transportasi. Selanjutnya, melakukan kolaborasi pengiriman barang, sehingga biaya angkut per unit barang menjadi lebih murah. Dan yang paling penting adalah energy saving dalam operasional pergudangan itu sendiri. Nah, pada dasarnya, energi itu merupakan bagian yang cukup besar dari operasional
pergudangan. Jadi berkisar rata-rata antara 12 hingga 30% komposisinya di dalam operational cost di pergudangan. Nah, jumlah sebenarnya itu tentunya akan tergantung pada usia dan kondisi bangunan, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan juga. Sehingga fokus warehouse dalam menekan biaya energi dan karbon itu dapat berdampak sangat besar pada perusahaan. Nah, apa aja upaya-upaya yang bisa dilakukan? Itu adalah contohnya pengurangan permintaan pendinginan. Jadi karena energi yang digunakan untuk fasilitas ini memerlukan cost operasional yang cukup besar, maka pengurangan permintaan fasilitas ini sangat membantu untuk mengurangi biaya di perusahaan. Selanjutnya adalah perbaikan desain dan tata letak. Kemudian adalah perbaikan manajemen operasional dan pemeliharaan. Dan selanjutnya adalah pertimbangan penggunaan CHP atau Combined Heat and Power. Jadi CHP ini adalah penggunaan pembangkit listrik yang secara bersamaan menghasilkan listrik dan thermal. Jadi CHP ini bisa meningkatkan efisiensi hingga 2 kali lipat dibanding pembangkit listrik yang tradisional. Nah, pertimbangan yang selanjutnya adalah pertimbangan listrik rendah karbon. Jadi misalnya adalah menggunakan tenaga angin, kemudian tenaga gelombang, kemudian bisa hidroelektrik. Baik, sekian penjelasan mengenai topik kali ini, yaitu role of warehousing, dan sampai bertemu di topik pembahasan selanjutnya.